Kedudukan harta dalam Islam yang ketiga yaitu sebagai perhiasan dunia. Sebagai perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya." Kalau Indonesia mau baik, pilih Partai Golkar. Baik, Bapak Ibu semuanya hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menginjak acara berikutnya yaitu tausiah. Alhamdulillah pada sore hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Ramli. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini Allah mengumpulkan kita di sini dalam rangka yakni menyambung tali silaturahim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sore hari ini Allah berkahi, Allah ridhoi, dan mudah-mudahan ini menjadi asbab sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya maka sambunglah tali silaturahim. Mudah-mudahan ini termasuk dari sebab Allah panjangkan umur kita dan lapangkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Karena itu perlu kita ketahui kedudukan harta itu dalam Islam ada berapa. Paling tidak di sini ada 4 kedudukan harta dalam Islam. Yang pertama itu harta itu sebagai amanah. Karena harta itu sebagai amanah, maka patut kita mengetahui kegunaan dari harta itu. Untuk apa harta itu dan dari mana kita dapatkan. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, tidak akan bergeser kaki kita nanti di hari kiamat sampai ditanyakan 4 hal. Salah satunya yaitu harta. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita akan gunakan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Di dalam Al-Quran Allah sampaikan bahwasanya barang siapa yang menginfakkan hartanya, barang siapa yang mempergunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu dimisalkan seperti satu biji yang tumbuh. Dari satu biji itu 7 tangkai, dan dari 7 tangkai itu tumbuh 100 biji. Kalau kita kalikan 7 kali 100, ya, dari satu tangkai itu tumbuh 100 jadi 700. Kalau kita kalikan, kalau kita hitung secara matematika, katakanlah misalkan kita infakkan harta kita katakanlah 200.000, tinggal dikalikan 700, ya, dan itu Allah akan lipat gandakan bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita gunakan harta itu di jalan Allah. Namun sebaliknya tatkala kita gunakan harta kita itu tidak di jalan Allah, maka kata Rasulullah, ini tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan harta-harta kita yang kita miliki, yang Allah amanahkan kepada kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan harta dalam Islam yang kedua yaitu harta sebagai fitnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan atau sampaikan dalam Al-Qur'an, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'adzim." Sungguhnya harta-harta kalian, innama amwalukum wa auladukum, dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, harta dan anak itu selalu bergandengan. Sama dengan ketika kita sholat, itu selalu digandengkan dengan zakat. Begitupun ketika kita beribadah kepada Allah, selalu digandengkan dengan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan bahwasanya dua hal itu tidak bisa lepas. Harta dan anak itu harus kita jaga. Bagaimana harta kita agar tidak menjadi fitnah buat kita, tentunya sekali lagi kita manfaatkan untuk hal yang baik. Begitupun ketika anak kita, bagaimana agar tidak menjadi fitnah, maka tentunya kita didik dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, kita ngejar waktu ya. Kedudukan harta dalam Islam yang ketiga yaitu sebagai perhiasan dunia. Sebagai perhiasan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya." Bahwasanya sungguhnya harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Lagi-lagi di sini Allah sandingkan
yaitu harta dengan anak. Al-malu wal banuna zinatud dunya. Bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah perhiasan dunia. Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam anak itu dikelompokkan paling tidak menjadi 4. Yang pertama yaitu anak sebagai zinatud dunya, yang kedua yaitu qurrata ayun, yang ketiga yaitu sebagai fitnah, yang keempat yaitu sebagai aduun, yaitu musuh. Tinggal kita pilih mau jadi qurrata ayun, ya zinatud dunya, kemudian fitnah atau aduun. Kemudian yang terakhir, yang terakhir yaitu sebagai bekal, ya, bekal buat kita ibadah. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa beribadah kalau kita tidak memiliki harta? Bagaimana kita bisa zakat kalau kita tidak memiliki harta? Bagaimana kita mau berinfak kalau kita tidak memiliki harta? Karena itu harta ya, kebutuhan harta yang keempat yaitu sebagai bekal untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah maghrib ya. Alhamdulillah tadi ketua sama tanya banyak ya. Jadi anak waktunya sedikit mungkin 3 menit. Alhamdulillah ini karena ditunjuk juga ya langsung nanti foto-foto enggak semuanya ya dari tilawah, foto dan doa. Ada doa ya. Baik, mari kita pilih untuk ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala waktunya itu ketika mau berbuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, asy-syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.